Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang materi kecerdasan buatan, yaitu pada sistem pintu otomatis ya, yang menggunakan voice. Oke, latar belakang. Di sini ada perumusan masalah ya. Berdasarkan perkembangan teknologi pintu otomatis saat ini, pintu otomatis dirasa masih saja kurang efektif dalam segi keamanan. Pintu otomatis yang ada saat ini dengan mudah bisa diakses oleh siapa siapa saja ya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sebelumnya masih menggunakan sensor, atau pengendali lainnya ya, menggunakan pintu otomatis yang digunakan teknologi lama, sudah cukup efektif, akan tetapi teknologi itu sangat jauh dari kata aman. Kayak di sini kita lihat presentasinya ya, ada 50, 75, dan 100%. Di sini ada EC2 cache, oh ada EC2 chain color ya, di sini ada nih. Nah, dengan tingginya angka kriminalitas, khususnya pencurian yang terjadi saat ini, maka sistem keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan. Itu dibutuhkan suatu perangkat sistem keamanan yang dapat menjaga setiap waktu, bahkan melindungi saat aset dan privasi yang dimiliki. Saat ini sudah terdapat pengendalian otomatis dengan pengenalan suara yang mulai dikembangkan, ditingkatkan untuk komunikasi data suara. Hal ini disebabkan pada sistem pengirim suara yang terlalu dekat. Nah, selain itu juga terdaru di sekitar masih sangat mempengaruhi eee, dan mempengaruhi dalam komunikasi pengirim suara ya. Sini ada pola pengenalan suara. Nah, yaitu teknologi Ini ada nih, yaitu teknologi pengenalan suara menggunakan aspek khas dari suara manusia untuk memverifikasi identitas orang tersebut. Ini ada voice recognition ya, rec recognition ya, atau di beberapa sumber disebut dengan face recognition, merupakan teknologi yang menerjemahkan ucapan pengguna. Di sisi lain, teknologi suara scan memverifikasi identitas orang yang berbicara. Ya, frasa yang singkat akan cukup ke kekurangan data yang unik ya, dan password yang terlalu banyak mengakibatkan ketidakkekuatan ya, atau ketidakakuratan. Menggunakan mengulangi urutan kata sandi atau nomor beberapa kali. Nah, setelah jumlah data diperoleh, sistem memproses rekaman vokal yang meliputi, peningkatan jeda ya, dan frekuensi, seperti kebisingan pada latar belakang suara, kemudian ciri khas suara pengguna yang diambil dengan memilih variabel seperti penggunaan atau intensitas ya. Di sini ada beberapa nih, bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya template dibuat menggunakan sistem statistik ya, berdasarkan pencocokan pola. Nah, di sini lihat di gambar ya, gambar pada monitor. Dan di sini ada komponen sistem pintu otomatis. Di sini ada motor DC ya untuk penggerak pintunya. Nah, motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus eh, se searah ya pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut motor bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor ya, atau motor bagian yang berputar. Di sini ada IC nih, itu disebut transistor ya. Transistor MOSFET ya yang digunakan yaitu P-channel IRV9540N ya. Di sini ini ada contoh gambarnya di samping. Terus ada motor DC 12 volt. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar.
dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Nah, di sini ada mikrofon ya. Mikrofon yang dapat menerima suara sama. Nah, baiknya pada bagian depan dan pada bagian belakang, namun pada bagian samping tidak sensitif, sehingga polanya mirip dengan angka 8. Nah, di sini ada contoh di gambarnya ya. Di sini ada mikrofon lagi nih. Mikrofon. Ini ya. Nah, yang mengubah perubahan-perubahan dalam tekanan udara menjadi perubahan-perubahan yang sesuai dalam sinyal listrik. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat rekam, alat bantu dengar, dan penggunaan radio ya, penggunaan radio. Di sini ada Raspberry ya, FI nih. Itu sebuah single board komputer ya, yang seukuran kartu anjungan tunai mandiri atau ATM yang dikembangkan oleh yayasan yang di Inggris ya, dengan maksud untuk memicu pengajaran ilmu komputer. Oke. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Variabel penelitian ya, dalam perancangan dan pembuatan alat terdapat variabel yang akan diuji untuk mengetahui kualitas dari perancangan alat. Yang ke dalam penelitian, pola pengenalan suara ini ada 4 variabel ya. Yang pertama, daily ya, merupakan waktu tunda ya. Waktu tunda yang dibutuhkan suatu sistem untuk dapat bekerja dan merespon suatu perintah. Nah, Raspberry FI diisikan algoritma Stephen Hickson ya, dan beberapa perintah untuk menggerakkan pintu. Setiap perintah akan diuji beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pintu dapat bergerak. Di sini ada pola suara. Salah satu bentuk pengenalan suara adalah pendekatan pengenalan pola yang terdiri dari 2 langkah, yaitu pembelajaran pola suara dan pengenalan suara melalui perbandingan pola. Tahap perbandingan pola adalah saat suara yang akan dikenal. Lalu ada yang ketiga nih, waktu respon. Merupakan durasi yang dibutuhkan untuk suatu sistem untuk dapat bekerja dan merespon suatu perintah melalui perintah yang diucapkan sampai sistem merespon suara perintah. Nah, di sini yang keempat ya, ada umpan balik. Umpan balik respon merupakan hasil respon dari sistem pengenalan suara kepada pengguna. Nah, di sini ada umpan balik, ini merupakan suara respon yang berisi pernyataan lanjutan atau respon jawaban. Nah, di sini aja kelanjutan metode penelitian ya. Diagram blok penilaian. Jadi diagram blok dapat dijelaskan mirip prinsip kerja dari alat pintu geser otomatis. Modul voice recognition ya, ini berfungsi sebagai mendeteksi suara unsur atau manusia. Jika mendeteksi suara manusia, maka akan mengeluarkan pola suara berupa sinyal yang kemudian diteruskan dan diproses dari sinyal yang dikeluarkan melalui ke Raspberry ya, yang tadi nih. Nah, di Raspberry itu akan diproses menjadi sebuah keluaran. Keluaran dari Raspberry difungsikan sebagai penggerak motor DC ya. Keluaran dari Raspberry sebelum menuju ke motor DC terlebih dahulu dikuatkan baik tegangan maupun arus. Penguatan tegangan dan arus mengeluarkan rangkaian driver motor DC ya. Di sini ada nih, ada gambar diagramnya ya. Nah, lalu perancangan sistem voice ya. Dalam perancangan ini bertuju untuk mengambil sampel ya, suara yang akan disimpan dalam Raspberry. Untuk pengambilan suara dilakukan melalui mikrofon dengan software algoritma bawaan dari Raspberry. Mikrofon yang digunakan dengan Raspberry bisa dilihat support atau tidaknya mikrofon tersebut dengan komen ya. Di sini ada komen alas mixer ya.
Sampel bisa diambil dari terminal Raspberry dengan komen atau record day ya. Nah, dan hasil rekaman bisa diputar dengan komen, play, test. Ada beberapa bagian, rangkaian dalam perancangan, pengenalan suara pada Raspberry, merubah suara ke tulisan dan diri tulisan ke suara, contoh suara diambil dengan 4 karakter, penggunaan yang berbeda, dan intonasi yang sama. Pada saat ini sistem pengenalan suara dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata sebanyak selama 2 detik dengan kondisi ideal atau tidak ada noise. Nah, dari kesimpulan, materi yang di atas, berdasarkan pengujian dan analisis, maka ditarik beberapa kesimpulan. Nah, peletakan mikrofon diletakkan pada posisi yang tepat sesuai gerak efisien, yaitu sekitar 10 sampai 20 sentimeter. Dikarenakan sangat mempengaruhi kinerja alat. Nah, logat bahasa Inggris yang efisien dapat diterima sistem adalah ini ya, British English. Sistem kurang mengenali suara manusia yang berkena gangguan tenggorokan atau sakit flu. Waktu respon perintah terhadap sistem sebesar 3 detik. Sistem tidak dapat dijalankan terlalu lama, dikarenakan Raspberry Pi akan terlalu panas. Oke, dari materi tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.